36-37. Markus 7, 36-37. Yosua berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakannya kepada siapapun. Tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka menceritakannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, ia menjadikan segala-galanya baik, yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata. Itulah kabar baik. Itulah kabar gembira. Hanya kabar gembira ini siapa sebenarnya ini? Ya. Hanya mereka kenal namanya Mesias. Mesias itu siapa? Kalau engkau tidak pernah baca kitab suci, engkau tidak pernah siapa ini Mesias ini. Mesias itu adalah Yahweh itu sendiri. Amin enggak? Ya. Dialah Mesias itu yang turun di bumi ini menjadi manusia. Kalau engkau menganggap Mesias itu adalah anaknya, ini namanya konyol. Ya, coba kan? Konyol. Tapi kalau kau anggap namanya Mesias adalah Yahweh itu sendiri, wah luar biasa saudara. Ya. Makanya saya ini kan sudah 22 tahun. Dulu pun saya sakitnya setengah mati. Gitu? Sakit melulu, sakit lagi. Ya, sudah di ujung tanduk lah saya ini. Ya, tapi diberikan namanya pemahaman waktu tahun 2000 itu saya mengatakan bahwa Yahweh lah Tuhan, tidak ada yang lain. Saya mau buktikan ini 22 tahun. Sehat-sehat saja. Coba seumur saya ini yang sudah 60 lebih ini, gitu. Ya, 65 tahun saya, 65 tahun. Ya, coba dengan seumur saya itu jalan saja pun sudah tertatih-tatih. Ya, mau langkah satu ubin saja pun sudah setengah mati. Coba, banyak sudah yang mati. Coba. Kenapa seperti itu? Kok saya terbalik? Dulu sakit-sakitan. Biasanya orang makin tua itu makin sakit. Tapi saya makin sehat. Ya. Sehingga saya yakin betul-betul apa yang diucapkan oleh namanya, ya, temannya Yosua siapa? Kaleb bin Yefune, saudara, ya. Ya. Coba bayangkan saja Yosua bin Nun. Dulu waktu ketemu Mose, saya umur namanya 40 tahun, sekarang sudah 80 tahun, sama persis pada waktu ngomong sama Mose. Kekuatanku sampai saat ini masih ada. Kenapa seperti itu? Karena kebenaran itu. Ya. Tuhan punya satu-satunya, tidak ada lain. Jangan pengaruh bahwa dia adalah Yahweh itu yang datang di bumi ini, tidak ada yang lain. Amin gak? Tidak ada yang lain. Beritakan kabar baik. Yang menerima dia itu bahwa dia adalah Yahweh itu tidak pernah ada orang sekolah. Ini adalah nelayan. Nelayan pendidikan apa sih? Ya, mungkin saja mereka tidak sekolah, itu nelayan itu. Coba mereka terima. Coba. Dalam nelayan sendiri pun ada 12 orang. Siapa yang mengatakan bahwa engkau lah Mesias? Tidak lain tidak namanya Kepa, saudara. Ya. Mengatakan bahwa engkau lah Mesias. Gitu. Saya telusuri, saya baca, saya selidikin, baru saya tahu, oh Mesias itu adalah Yahweh. Ya, karena ditulis di sana Ibrani 11 ayatnya 25-26, coba dibaca Iwan yang keras. Ya. Baru saya paham itu bahwa Yahweh adalah Mesias adalah Yahweh itu sendiri. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Tuhan daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Mesias sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Misraim, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Suatu penghinaan. Ya, harta Misraim itu hanya sementara. Mesias itu siapa di situ? Ya. Apakah pada waktu zaman itu sudah ada Mesias di sana? Ya, ini kan zaman siapa? Yang mengatakan tadi siapa? Halo, siapa?
Mose, saudara, ya. Mendingan gua kabur karena Mesias. Mesias itu siapa? Adalah Yahweh itu sendiri, tidak ada yang lain. Supaya engkau tahu bahwa itu adalah Yahweh itu sendiri, engkau baca dari kitab suci ini. Saya sudah dinubuatkan oleh Mose, saya sudah ditulis oleh nabi-nabi. Makanya kau pelajari namanya kitabnya Mose. Kitabnya Mose itu namanya hukumnya Tuhan, ini 5 kitab itu. Sehingga engkau tahu itu, Mose itu ajarkan kepada namanya bangsa Israel itu, bahwa Yahweh lah satu-satunya, tidak ada yang lain. Yahweh juga lah nanti akan jadi manusia. Itu namanya ajaran Mose. Begitu juga nabi-nabi ini. Siapa yang paling banyak yang menulis tentang namanya Mesias ini adalah Yahweh itu sendiri, adalah namanya Yesaya, saudara. Sudah berulang-ulang kali saya tulis, kalau ada saja orang yang tergerak hatinya, dia dengarkan khotbah ini dan dia catat itu, dia akan betul-betul akan sadar nanti kesalahannya selama ini. Coba saudara, kabar baik itu apa? Pasti orang bilang bahwa dia adalah Yahweh, itu tidak ada lain. Itulah kabar baik. Kenapa kamu mengatakan itu Yahweh? Bagaimana dia bukan Yahweh? Dia bisa membangkitkan orang mati. Manusia mana yang bisa membangkitkan? Coba, tidak pernah ada kata. Kalau itu bukan Yahweh itu sendiri, itulah namanya kabar baik, kabar gembira. Inilah yang dipelintir-pelintir sampai saat ini. Digoreng sana, digoreng sini. Akhirnya apa? Taurat itu dibuang. Taurat itu dibuang karena Taurat itu namanya, Taurat itu hanya dongeng. Ada lagi yang bilang dongeng loh, saudara. Kalau sudah seperti ini, orang sudah ditentukan dia sudah mati selama masih hidup. Kenapa saya bilang ini orang sudah ditentukan sudah mati, dia masih hidup? Karena rohnya itu sudah mati. Ada kemarin saya baca saya nonton di YouTube. Ini dokter loh ya saudara. Dia bangga, saya dokter ini segala macam. Dia masalahnya Tritunggalnya ini. Dia terus, ini kan sudah, coba kita lihat. Ya, ini dokter loh. Katanya dia sekolahnya di Belanda. Ya, coba. Dia dengan bangganya kan? Dia dengan bangganya. Mari kita lihat katanya. Mari kita lihat Kejadian 1 ayat 26. Marilah kita menciptakan manusia segambar serupa. Dari itulah mulai otaknya masuk, diolah. Ya, itu kita lihat kan bahwa di situ sudah mengatakan bahwa ada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh. Ini dokter-dokter yang begini-begini ini, ya. Coba saudara. Terus dia ambil lagi, yuk kita mundur ke belakang katanya. Kita mundur ke belakang katanya. Coba kita lihat. Pada waktu namanya bumi ini diciptakan Tuhan, belum bentuk, roh Tuhan itu melayang-layang. Roh Tuhan itu melayang-layang. Nah, yang melayang-melayang itu dianggapin itu Tuhan Roh Kudus. Ini namanya sudah konyol-konyol yang begini-begini. Kalau dia bacanya sampai di situ saja, itu kelihatannya memang kayaknya rohani, kayaknya dokter beneran. Tapi kalau kita selidiki kitab suci dengan benar, dengan baik, tidak demikian. Ya. Makanya kalau kita bacanya di sana Kejadian 1 ayatnya 26, mari menciptakan segambar serupa, seolah-olah itu ada di 3. Kalau kita baca selanjutnya, baru kita sadar. Ya, sadarnya di mana? Dia buktikan dulu di Kejadian 12 ayat 7 kan. Kejadian 12 ayat 7 itu Tuhan memperlihatkan wujudnya. Wujudnya benar-benar manusia. Ketemu dengan Abraham, ngobrol-ngobrol dengan Abraham itu seperti manusia benar-benar, bukan kemuliaannya. Ya. Jadi ditanggalkan kemuliaannya, bertemu namanya Abraham itu seperti manusia sudah, ya. Ketemu manusia, baru kita sadar. Kalau kita baca selanjutnya, yang dikatakan tadi itu namanya Kejadian 1 ayat 26, mari menciptakan segambar serupa, baru kita sadar kita ini adalah gambaran Tuhan. Ya. Gambaran Tuhan ini punya tubuh, punya jiwa dan punya roh. Ya. Baru kita sadar tidak pernah namanya ada 3 Tuhan. Ya. Makanya saya mengatakan tadi ini adalah dokter-dokter dongo ini
sekalipun dia ke luar negeri, mengajari orang tidak benar. Tapi kalau saya ini pembaca yang ratusan kali, itu saya bilang dongo. Ya. Roh Tuhan itu tidak berpisah dengan namanya tuh. Halo, rohnya Tuhan berpisah nggak dengan Tuhan? Ya. Roh Tuhan itu ada di mana? Di dalam itu Tuhan sendiri. Berdasarkan apa? Halo, 1 Korintus 2 ayatnya 11 baca. Ya. Nggak bakal kamu ketemu di sana yang dokter-dokter itu. Coba 1 Korintus 2 ayatnya 11. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat dalam diri Tuhan selain roh Tuhan. Yang jelas-jelas ini kan mereka tulis itu roh Tuhan itu ada di dalam Tuhan. Makanya kalau kita baca namanya 1 Korintus 5 ayatnya 23 di sana dibaca yang kencang. Itulah yang dimaksud mari menciptakan segambar serupa. Kata kita itu adalah tubuhnya, adalah jiwanya, adalah rohnya. Coba baca itu. Semoga Tuhan damai sejahtera menghembuskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Masihi. Semoga namanya roh, jiwa, dan tubuhnya sempurna, saudara. Makanya kalau kita baca Mazmur di sana, kenapa jiwaku resah, kenapa jiwaku gelisah. Kalau engkau baca namanya Amsal sana, pengetahuan Tuhan itu seperti namanya sendiri. Pengetahuan Tuhan ada dalam diri Tuhan. Pengetahuan Tuhan ada bagian daripada jiwanya. Itu orang belajar namanya. Yang mau belajar, yang merendahkan hatinya. Gitu. Ini sangat jelas loh. Inilah yang dipelintir sana, dipelintir sini, pelintir sana, pelintir sini. Akhirnya adalah namanya perjanjian baru, saudara. Dengan perjanjian baru sekarang itu dibuang namanya apanya Tauratnya, tapi mereka sisakan. Yang mereka sisakan sekarang Kristen apa? Halo. Dari Taurat tadi yang mereka sisakan yang benar-benar wah itu benar-benar harus lakukan apa? Apa? Perpuluhannya. Coba saudara, Taurat itu tidak berlaku lagi. Taurat itu dongeng, tapi perpuluhannya katanya siap. Kalau sudah seperti ini apa yang terjadi? Gitu? Mereka sudah sadar namanya. Ini si penerjemahkan ini, yang terjemahkan namanya Injil ini, mereka sudah sadar. Karena tidak diizinkan memungut namanya selain namanya orang keturunan Lewi. Memungut perpuluhan itu tidak boleh namanya dari suku lain. Ya, tidak bisa namanya dari suku namanya Yahuda. Tidak bisa namanya apa? Dari suku siapa? Coba. Gak boleh hanya dari suku Lewi. Karena ada 12 suku ini. Kedua belas suku ini hanya yang berhak itu memungut namanya perpuluhan adalah namanya orang-orang Lewi. Sadar dan namanya orang-orang namanya ini mereka, sehingga mereka bikin sedemikian rupa sekarang ini bikin namanya perjanjian baru sama persis yang dilakukan oleh namanya apa Raja Yerobeam. Sama persis yang dilakukan oleh Kristen ini, sama persis. Yerobeam itu akhirnya apa? Bikin ibadah baru. Akhirnya apa? Tanggung gak? Ya? Tanggung gak namanya Yerobeam ini? Tanggung saudara, tanggung hukuman Tuhan. Akhirnya sampai saat ini tidak deteksi lagi namanya kerajaan Israel udah oleh perbuatan namanya Yerobeam bikin ibadah baru. Mereka ambil dari imam dari kalangan dia, dari siapa saja yang mau dia jadi imam. Ini merusak. Begitu juga lah sekarang ini. Mereka coba-coba masa sudah pelajari sekian tahun, wah luar biasa kejahatan manusia ini. Ya, coba kalau mereka baca khotbah saya ini, mereka nggak mau, pasti telinganya mendengung. Ya, coba nggak mau. Ya, mereka kita buktikan nanti. Saya sudah bilang buktikan cepat atau lambat pasti lu mati.
cepat atau lambat pasti lu mati. Ya. Nah pada waktu mati nanti kan sudah ditulis namanya Lukas berapa? 16. Orang kaya dengan Eliasar. Jadi bukan Lazarus karena saudara ya. Jadi semua nama-nama ini diganti, dimilit-militkan. Coba ini perbuatan kejahatan mereka ini. Sampai sekarang juga orang nggak ada tuh biasa-biasa aja. Kalau dikasih tahu gitu, nggak mau loh saudara. Coba bayangkan aja mati ya, ini yang dari kecilnya anak kalau orang disumpah itu kan digini-gini ayun-ayunin dulu kan begitu, kasih nama. Coba sampai dia sudah menjadi abu-abu. Coba dikasih nama seenak budelnya itu. Ya, yang paling parah lagi di dalam kitab suci ini ada namanya Yakob. Wah sampai saya yang geleng-geleng kepala. Jadinya ada apa? Di Eropa nama siapa? James. Itu juga tidak ada merasa loh. Makanya dia kan orang-orang Eropa sana kan itu coba kan. Orang Eropa sana memang ada lah. Sekarang Kristen kagak ada. Sudah deh. Ada yang keetis. Udah nggak usah beragama deh. Makanya orang Eropa bilang kalau orang gajah agama deh. Itu sudah pribadi. Ya, coba kan. Mau jadi apa seperti itu? Ya. Mari kita lihat lagi. Ini ada kesalahan yang fatalnya fatal. Mari kita lihat 1 Korintus 5 ayatnya 7 dan 8. Ya. Coba 1 Korintus 5 ayat 7 dan 8. Buanglah rahi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan baru, sebab kamu memang tidak berani. Sebab anak domba Pesah kita juga telah disembelih, yaitu Hamasiat. Coba, itu kutipan bukan? Kutipan coba lo baca kutipannya yang aslinya ya. Keluaran 12 ayat 5. Anak dombamu itu haruslah jantan, tidak bercela berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Coba ulangi tadi kutipannya. Perhatikan kutipannya ini, coba perhatikan ya. Aslinya tadi kan nggak begitu ya. Coba kita sekarang kutipannya. Buanglah rahi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebab kamu memang tidak berani. Sebab anak domba sampai di situ dulu. Buanglah yang lama itu, ya, menjadi yang baru. Inilah yang dipelintir sekarang ini, yang diputar sana putar sana putar sini, sehingga seolah-olah namanya perjanjian baru itu jadi usan dan tidak berlaku. Inilah yang benar-benar merusak ini, seolah-olah namanya perjanjian baru itu adalah Taurat, itu namanya perjanjian lama. Perjanjian lama itu adalah sadis. Jadi yang baru itulah namanya perjanjian baru. Ini kan konyol. Konyolnya di mana? Kalau kita baca di mana? Ibrani 8 ayat 13, coba dibaca. Coba kita baca dengan mereka pakai sekarang ini taktik busuk ini penterjemahan atau memang disengaja, ini saya tidak tahu. Tapi coba kita baca di Ibrani 8 ayat 13. Oleh karena ia berkata-kata tentang perjanjian yang baru, ia menyatakan yang pertama sebagai perjanjian yang telah menjadi tua, dan apa yang telah menjadi tua dan usang telah dekat kepada kemusnahan. Wih, luar biasa loh saudara. Yang dianggap itu namanya sudah lama itu usang saudara. Kalau di dalam tadi yang diterjemahkan namanya 1 Korintus 5 itu tidak demikian. Itu pun sudah menyimpang dalam tulisan aslinya saudara. Mari kita lihat nanti, kita baca nanti di Ibrani 8 tadi, kita baca nanti dari 7 sampai 12. Tapi sebelum itu mari kita lanjut dulu. Ini kita lihat nanti perbuatan kejahatannya ini, siapa ini dari dulu ini yang menerjemahkan ini. Saya yakin betul-betul bukan Abdul Munsi. Ini ada rencana ini, seolah-olah perjanjian baru ini ada yang baru, sehingga mereka berusaha namanya Taurat ini untuk dibuat. Ya, untuk Taurat ini kan itu memang pembunuh ini memang luar biasa ini, dan memang sampai saat ini banyak yang mati konyol. Coba kita baca lagi 2 Korintus kita 1 Korintus 11 dulu. 1 Korintus 11 ayatnya 24 sampai 26.
Coba simak itu. Ini mulai mereka goreng-goreng, ini mereka putar-putar ini, coba baca. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Buatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Ya. Jadi seolah-olah ini kan dengan dibaca tadi sebelum namanya dia disalib itu kan namanya mereka bikin perjamuan dengan murid-muridnya gitu. Nah inilah yang digoreng sana digoreng sini seolah-olah zaman Yesua itu sudah ada perjanjian baru saudara. Ya, ini yang digoreng saudara, digoreng sana digoreng sini. Ya, apalagi yang namanya tidak pernah membaca kitab suci itu gampang keseret. Karena dia ini atau karena dia imannya dia dari doktornya, dia tidak pernah namanya mata rohani, dia tertuju namanya isi kitab suci. Itu yang terjadi sampai saat ini. Ya, sehingga kalau ibadah itu nggak ada nafsu, hanya ngantuk kan gitu kan, kurang tidur. Itu harus harus bertobat. Itu sudah ada. Kalau orang yang bilang waktu ibadah itu sudah nggak ada selera, malas, ya, malas mendengar, ya. Jadi itu tanda-tandanya orang-orang yang tidak mau memahami kitab suci. Inilah yang digoreng-goreng. Makanya saya mengatakan, kalau engkau simak tadi itu 1 Korintus 11, ya, makanya diperingatkan kita, ya, di Roma 11 ayat 25. Ini untuk kita, kepentingan kita, saudara. Karena memang bangsa satu ini beda dengan bangsa yang lain, ya. Karena dipisahkan dari bangsa lain kan gitu loh. Dipisahkan, dibedakan dari bangsa lain. Coba baca dulu lah supaya kita tahu ini bahwa memang bangsa Israel dipisahkan dari bangsa lain. Coba baca namanya Imamat 20 ayat 24 loncat ke 26. Imamat 20 ayatnya 24 loncat 26. Tetapi kepadamu aku telah berfirman, kamulah yang akan menduduki tanah mereka, dan akulah yang akan memberikannya kepadamu menjadi milikmu, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Akulah Yahweh Tuhanmu yang memisahkan kamu dari bangsa-bangsa. Aku ini memisahkan dari bangsa lain. Ayat 26. Kuduslah kamu bagiku, sebab aku ini Yahweh kudus, dan aku telah memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain supaya kamu menjadi milikku. Coba dipisahkan dari bangsa lain menjadi miliknya saudara. Ya, makanya diperingatkan lagi kalau engkau baca namanya Keluaran 19 sana ayat 5, ya. Ini supaya harus kita mampir. Tadi kan namanya Roma kan sudah bilang beda dengan mereka ini. Coba Keluaran 19 ayat 5-nya. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab akulah yang mempunyai seluruh dunia. Menjadi harta kesayangannya ini bangsa Israel, saudara. Makanya pada waktu zaman Yeremia 13 ayat 11 coba dibaca di sana, ya. Coba peringatan bangsa itu tetap ayat 11. Sebab seperti ikat pinggang melekat pada pinggang seseorang, demikianlah tadinya segenap kaum Israel dan segenap kaum Yehuda kulekatkan kepadaku. Demikian firman Yahweh, supaya mereka itu menjadi umat, menjadi ternama, terpuji dan terhormat bagiku. Coba bayangan dari Yeremia itu kan sudah diperingatkan, mestinya kalian ini sebenarnya mau jadi terhormat, termulia, pokoknya segala-galanya deh. Tapi bangsa Israel tidak mau, ya. Kalau ada ibadah, ada khotbah, namanya malas, ngantuk. Itu tabiatnya. Makanya saya mengatakan tadi ini yang digoreng-goreng sekarang ini, akhirnya banyak orang pengikutnya, miliaran saudara. Loh, namanya Kristen miliaran saudara. Coba saudara, ya, ingat baik-baik zaman Yerobeam itu di sana berapa suku? Halo, 9 suku itu jutaan kan? Jutaan manusia. Ya, zaman Yerobeam ada nabi nggak?
Ada nabi namanya siapa? Elisha. Elia itu bagian utara. Coba bagaimana Elia ini kan betul-betul itu Yahweh dengan Baal itu beda katanya. Coba deh kita uji sajalah. Ya, coba deh kamu ini kan nabi-nabi Baal ini dengan nabi Asyera kamu banyak, saya tinggal sendiri. Nah pada waktu nanti diuji tadi, potong hewan kan begitu, nanti yang menyambar dengan api itu adalah Yahweh itu. Terus habis itu bertobat nggak? Yang di utara tidak bertobat, dosa tetap berjalan. Karena patokan mereka raja. Lu yang memerintahkan kami ini raja. Lu siapa? Elia. Coba sekarang ini yang memerintahkan kami, yang ngajari kami adalah dokter-dokter, sekolahnya ke luar negeri. Kalau sudah seperti ini mau jadi apa? Ya, ini yang betul-betul yang mengagumi. Dokter-dokter sekarang miliaran, saudara. Coba, paling dokter ini penipu. Dia juga tidak selidiki kitab suci seperti saya ini. Dia bla 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 bla. Pokoknya buku bapak gerejanya. Coba, acuannya dia itu buku bapak gerejanya, bukan kitab suci ini. Lanjut. Ini yang paling parah. 2 Korintus 3 ayat 6. Nah, baru kita lihat nanti perjanjian Tuhan nanti. Perjanjian baru dengan manusia Israel ini. Coba baca. Baca namanya 2 Korintus 3 ayat 6. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis tapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan tetapi roh menghidupkan. Wih, luar biasa kejahatannya lagi di sini. Ini adalah penerjemahkan ini saya yakin betul-betul aslinya tidak seperti ini. Sudah perbuatan namanya tangan manusia. Halo, perbuatan tangan manusia gak itu? Manusia. Perbuatan tangan manusia ini loh. Makanya di Yeremia 8 ayat 8. Coba Yeremia 8 ayat 8. Yeremia 8 ini nubuatan Yeremia ini. Yeremia 8 ayat 8 coba. Benar loh terjadi itu. Ya. Banyak sekali di Injil ini yang diputar balikan. Bagaimanakah kamu berani berkata kami bijaksana dan kami mempunyai Taurat Yahweh? Sebab sesungguhnya pena palsu penyurat sudah membuatnya menjadi bohong. Coba kan penyurat palsu, penulis palsu itu menjadi bohong, saudara. Apa yang terjadi kalau kita baca aslinya tadi 2 Korintus 3 ayat 6 tadi, Ibu anak coba lihat tulisan aslinya. Coba tulisan aslinya kayak apa? Sesungguhnya akan datang waktunya, demikian firman Yahweh, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yahuda. Itu kan Yeremia namanya 31. Benar nggak Ibu anak coba nanti kutipan yang aslinya? Yeremia berapa? 31 ya. 31 ya. Jadi Yeremia 31 dibelokin tadi yang dikutipan tadi, baca ulang lagi coba kita dengar tadi kan seolah-olah namanya yang lama ini udah mematikan. Ini benar-benar kejahatan yang luar biasa, jahat betul. Makanya namanya Injil ini, waduh, apalagi yang tidak pernah membaca, saya sedih melihatnya seperti itu. Yang tidak pernah membaca itu, ya, coba waktu mereka menyimpang, saya lihat itu saya sedih. Coba baca yang kutipan tadi, yang Korintus tadi. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru. Suatu perjanjian baru, terus yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis. Tidak terdiri dari hukum tertulis adalah Taurat itu. Tapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan. Sebab hukum yang tertulis itu mematikan, gak ada gunanya. Itulah yang ditulis lagi di sana. Dia bertentangan di atas loh. Nanti kita lihat ya, dia bertentangan dari ayatnya 7 sampai 12 dengan 13 tadi, Iprim tadi itu. Ya. Jadi seolah-olah itu yang lama dianggap itu Taurat. Ini taktik iblis ini, makanya saya bilang ini karena tidak ada yang meneliti. Ya, tidak peneliti itu dokter-dokter omong kosong, tidak pernah meneliti. Yang mereka teliti itu adalah namanya tadi buku penyimpangan ya, Bapak gerejanya tadi, ya. Ada namanya Tritunggal, ada namanya ibadah Minggu, ada namanya Natal. Itu kan tulisannya di sana gitu loh. Kalau tulisannya asli di kitab suci di dalam tidak pernah ada
dari Kejadian sampai Wahyu itu tidak pernah memerintahkan nabi manapun, rasul manapun untuk bikin ibadah baru atau membuang namanya Taurat. Tidak pernah ada. Dari Injil tadi, dari Matius sampai Wahyu itu tidak diketemukan supaya bikin ibadah baru, supaya Taurat itu dibuang. Tidak pernah ada. Tidak pernah ada yang mengajarkan, rasul manapun. Tulisan-tulisan Rasul Saul ini kalau tidak dibaca tuntas itu jadi masalah. Makanya diperingatkan oleh Kepa 3 itu ayat 16, memperingatkan orang Israel itu supaya membaca tulisan Saul ini. Jangan sampai loh, kalau sampai lo nanti tidak memahami, akhirnya putar balukan menjadi mati. Coba baca 2 Kepa 3 ayatnya 16. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini. Dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang suka dipahami, sehingga orang-orang yang tidak memahami, dan yang tidak teguh imannya diputar-balikan tadi tulisan Rasul Saul ini, akhirnya mereka Sekarang saya tanya, Korintus itu tulisan siapa? Halo? Rasul Saul. Korintus itu tulisan Rasul Saul. Makanya Korintus itu dibaca tuntas. Jangan dipotong-potong. Maupun Galatia itu dibaca tuntas. Di satu kali baca. Karena dari Galatia maupun Efesus itu ada tulisan-tulisan, kalau tidak dibaca tuntas, seolah-olah namanya Rasul Saul itu membuang Rasul Saul itu tidak pernah membuang Taurat, saudara. Mari kita selidiki, Jadi tadi itu Korintus tadi 2 Korintus 3 tadi, 2 Korintus 3 ayat 6 itu dipelintir nggak di situ? Tulisan aslinya dengan namanya kutipan dipelintir nggak? Dipelintir di kutipan, dipelintir di situ, dibikin orang ini supaya orang itu membenci namanya Taurat ini. Jadi dibikin sedemikian rupa di dalam ini supaya orang itu membenci Taurat, supaya orang itu membenci namanya Yahweh. Ingat baik-baik supaya membenci. Terus itu lagi, ternyata Yeremia namanya 31 ayat, baca lengkap. Ini kita masuk perjanjian barunya Tuhan. Ini janjinya Tuhan Yahweh ini kepada bangsa Israel. Coba Yeremia 31, Tadi kan yang 2 Korintus tadi kan dipelintir, aslinya kan sebenarnya kan Yeremia 31 ayat 31 sampai 34. Coba dibaca Yeremia 31 ayatnya 31 sampai 34. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikian firman Yahweh, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Misraim. Perjanjianku itu telah mereka ingkari. Meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka, demikian firman Yahweh. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Yahweh. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Tuhan mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenalah Yahweh, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikian firman Yahweh. Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Tidak mengingat dosa, nanti aku akan letakkan Taurat itu di dalam hati mereka. Sedangkan pada zaman Yesua mereka tidak tahu lagi namanya Taurat. Terbaca di mana? Kalau itu baca namanya Yohanan 7 ayat 19, coba dibaca cepat. Yohanan 7 ayatnya 19. Bukankah Mose yang telah memberikan hukum Taurat kepadamu? Namun tidak seorang pun di antara kamu yang melakukan hukum Taurat itu. Mengapa kamu berusaha membunuh aku? Coba, tidak ada zaman dari Moses sampai saya datang ini, saya bicara dengan kalian itu, kamu tidak kenal lagi namanya Taurat. Kenapa mereka tidak tahu lagi Taurat? Karena ada namanya Taurat tandingan. Taurat tandingan itu apa namanya? Itulah kejahatannya namanya bangsa Israel. Sekalipun mereka jahat ini dengan kita itu ada namanya perjanjiannya, dijanjikan.
Ya. Makanya kita baca nanti Ibrani tadi ulang lagi. Tadi kan kita sudah baca Ibrani 8 ayat 13. Marilah kita selidiki, kita baca, kita renungkan. Ibrani 8 ayatnya atau Ibrani itu. Jadi Ibrani itu aslinya Iprim namanya ya. Iprim 8 ayatnya 7 sampai 8 sampai 12 coba dibaca. Kan sama kan Yeremia 31 nanti. Itu kan kutipan dari Yeremia 31 loh ya. Di apanya Ibrani 8 ayat 8 sampai 12. Dibaca kencang. Sebab ia menegur mereka ketika ia berkata, sesungguhnya akan datang waktunya, demikian firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan dengan kaum Yahuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Israel. Sebab mereka tidak setia kepada perjanjianku, dan aku menolak mereka, demikian firman Yahweh. Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu, demikian firman Tuhan. Aku akan menaruh hukumku dalam akal hati mereka, dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Tuhan mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Dan mereka tidak akan mengajar lagi sesamanya warganya atau sesama saudaranya dan mengatakan, kenalah Tuhan, sebab mereka besar kecil akan mengenal aku. Sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka, dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Ya, tapi 13-nya di bawah yang kita sudah baca tadi, 13-nya tidak demikian. Coba baca 13-nya coba. Mereka pintar sekali ini yang terjemahkan itu atau disengaja ini. Ini nih, saya bilang itu kejahatan ini coba. Dan 13-nya ayat 15 itu. Oleh karena ia berkata-kata tentang perjanjian yang baru, ia menyatakan yang pertama sebagai perjanjian yang telah menjadi tua. Dan apa yang telah menjadi tua dan usang telah dekat kepada kemusnahan. Coba saudara diselipkan di situ dengan tadi namanya perjanjian baru itu sudah